Sunan dia do kiat-kiat so bisa diperhatikan Allah kiwa diririk Allah. Pertanyaan apa? Kiat-kiat? Supaya Allah selalu melirik kita. Kiat-kiat supaya Allah memperhatikan kita. Nah, Kiat-kiat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memperhatikan kita itu cuma satu. Iqtirab bil Quran. Mendekatlah kepada Al-Quran, hanya itu. Tidak ada yang lain. Kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicaralah dengan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arada yatakallam ma'allahi falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin diperhatikan dengan Allah hanya melalui Al-Quran, tidak ada yang lain. Yang kedua, dengan doa. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatikan kita. Rasulullah SAW itu setiap pagi dan petang lalu mengulang-ulang zikir pagi dan petang. Coba dihafal kalau bisa dihafal. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini Rasulullah SAW ucapkan setiap pagi dan petang rutin. Bahkan ketika beliau sedang gelisah, beliau mengucapkan ini. Sebagaimana dikatakan oleh anaknya Fatimah. Artinya apa? Wahai maha hidup dan maha mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu lah kami memohon pertolongan. Perbaikilah segala urusan hidupku, dan jangan Engkau terlantarkan aku. Jangan Engkau abaikan aku walaupun hanya sekejap mata pun. Nah, kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rutinkan ini. Sehabis subuh ucapkan ya hayya qayyum wa rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Habis asar baca lagi. Bahkan kalau kita sedang ada masalah baca lagi supaya Allah memperhatikan kita. Tapi ingat, kadar perhatian Allah kepada kita tergantung kadar kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Makanya saudara sekalian di sana, ikhwah sekalian di sana itu belajar di sini itu supaya dekat dengan Allah. Caranya dengan belajar ilmu tafsir. Karena ketika kita belajar ilmu tafsir, kita memahami kitab Allah. Kita merasakan nikmatnya membaca kitab Allah. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya membaca kitab Allah, maka Allah pun perhatikan kita. Ada sebuah kata-kata yang indah disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah apa? Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berbicara kepada seorang hambanya, maka dia memberikan taufik kepada hamba itu untuk membaca Al-Quran. Apabila ada dalam hati kita, aku membaca Al-Quran, mana membaca Al-Quran ni. Misalnya sibuk ibadah kari curi, sibuk masak untuk pesantren, misalnya teh. Sibuk jet kawin mulak misalnya kan. Sibuk membayar hutang misalnya. Sibuk jet mengalap boru misalnya. Teh. Tiba-tiba adong go wahani ba Allah membaca Al-Quran majulah oleh memalu ngunuh hakku. Bawa pena ayat 2 ayat ibaca Al-Quran. Hakikatnya apa kata para ulama? Allah sedang ingin berbicara dengan kita. Bahkan kadang-kadang ketika kita sampai pada ayat kita baca terjemahannya kadang-kadang sesuai dengan kondisi kita. Itu sering kita temukan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berbicara dengan hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk membaca Al-Quran. Karena Allah kangen, Allah rindu dengan dia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendekatkan diri pada hambanya, maka dia akan berikan taufik kepada hambanya tersebut untuk apa? Untuk salat kepadanya. Ketika Allah ingin mendengarkan curhat hambanya, maka Allah akan berikan taufik kepada hambanya tersebut untuk mengangkat tangan berdoa secara khusus kepadanya. Makanya kalau kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perhatikan, maka tempuhlah jalan ini. Seringlah melaksanakan salat, wasta'inu bis sabri was salat. Seringlah berdoa. Walaupun dalam keadaan kita bosan berdoa, terus berdoa. Allah tidak pernah bosan mendengarkan doa kita. Kita yang bosan berdoa kepada Dia. Allah tidak akan pernah bosan. Karena semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin Allah senang. Ini seorang manusia. Berarti itu manusia, doa di manusia. Kenapa? Karena manusia terbatas, miskin.
Tapi kalau kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita meminta, semakin senang Allah kepada kita. Nah, ketika kita ingin kita mendekatkan diri, kita ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu jawabannya Al-Qur'an. Mulailah berbicara kepada Allah. Mulailah mendengarkan ucapan Allah. Kemudian mulailah berdoa. Allah memperhatikan kita bukan dengan cara memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan apa yang kita butuhkan. Paham? Apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan itu berbeda. Tidak segala yang kita inginkan itu kita butuhkan. Yang namanya manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan selalu dalam keadaan berkeluh kesah. Sudah salah. Kayo pe salah, miskin pe salah. Misalnya ada, badai pe salah, jahat pe salah. Tapi apa? Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Apa yang bisa menyelamatkan kita di dunia, yang menambah iman kita, dan apa yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Maka jangan heran kalau seandainya, nah ada makaya Ustaz. Iya, karena Allah tidak ingin engkau kaya. Allah ingin engkau cukup. Makanya, ada satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ada orang yang miskin pada saat itu. Kerjanya kuli, bangunan. Istrinya, putri Nabi Fatimah, mahalnya saja pakaian apa? Pakaian perangnya. Pakaian perangnya. Apa Rasulullah ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib? Allahumma kfina bihalalika. Ya Allah, cukupkanlah kami. Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizkimu yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Dari perkara yang haram, dari rezeki yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bi'afdlika amman siwak. Dan cukupkanlah kami dengan karuniamu dari selainmu. Maknanya apa? Kita minta kepada Allah kecukupan. Diberikan rezeki yang halal dan barakah. Yang kedua, Allah cukupkan kita di mana kita hanya ingin karunia darinya, bukan dari selainnya, bukan dari manusia, bukan dari teman, bukan dari saudara. Allah jadikan hati kita hanya bergantung padanya. Allah cukupkan rezeki kita dan Allah berikan kepada kita ketawakkalan. Hanya ini modal satu-satunya untuk bertemu dengan Allah dengan cara, dengan wajah yang cerah nantinya di hari kiamat insya Allah.